wabarakatuh. Di sini Ana mau mereview buku yang telah Ana baca, yaitu judulnya Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Di mana buku ini ditulis oleh Terelie yang diterbitkan juga oleh Sabakrip dari Sabakrip yang jumlah halaman buku ini ada 375 halaman dan diterbitkan pada tahun 2024. Sinopsis dan alur ceritanya. Jadi cerita ini tuh, novel ini tuh berpusat pada persidangan sebuah tambang besar yaitu bernama PT Semesta Mineral dan Mining, kemudian digugat oleh sekelompok aktivis lingkungan karena dugaan kerusakan dan pelanggaran izin. Pemerintah baru terpilih juga akan mengadakan sebuah komite yang akan mengadakan sidang apakah izin perusahaan tambang tersebut dapat dilanjutkan atau tidaknya. Dalam persidangan, para aktivis pun menghadirkan saksi-saksi dari masyarakat yang terdampak dari tambang tersebut. Misalnya dari kerusakan lingkungan, kolam bekas tambang, limbah beracun, dan kerusakan akibat hutan dan sungai yang rusak. Sementara pihak tergugat yang diwakili oleh pengacara yang bernama Hotma Cornelius, dia ini membantah tuduhan dengan menggunakan dana, koneksi, kekuasaan untuk mengelak dari tuntutan seadil mungkin. Oke, kita perkenalkan tokoh-tokohnya, yaitu yang pertama ada Ahmad. Dia itu adalah seorang saksi dari desa, salah satu aktivis atau warga kecil yang terdampak tambang. Jadi sikap Ahmad ini adalah jujur, pemberani, dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada Badrun. Jadi dia ini adalah anak desa korban dari pertambangan tersebut. Kemudian juga ada Mukti, di mana dia ini adalah saksi di pengadilan tetapi berada di pihak perusahaan. Jadi dia itu memberikan kesaksian yang merugikan warga atau demonstran. Jadi mungkin si Mukti ini tuh telah disuap oleh pihak perusahaan. Kemudian juga ada Mayor Bacok. Dia ini adalah aparat atau tokoh pemerintah yang terlibat dalam korupsi atau penerimaan suap. Jadi dia ini mencoba untuk menghalang-halangi proses persidangan dan menekan warga agar mereka tidak melanjutkan gugatan. Terus ada juga pengacaranya yang bernama Hotma Cornelius ini. Jadi si pengacara ini adalah pengacara dari perusahaan tambang. Dia sosok profesional yang sangat pintar dalam omongannya. Tapi dia ini digunakan sebagai alat oleh perusahaan kaya untuk menutupi kesalahan dan memanipulasi persidangan. Jadi dia ini pengacara tetapi dia lebih memilih korupsi atau suap gitu. Kemudian juga ada Setia dan Mulia. Jadi Setia dan Mulia ini adalah dua aktivis lingkungan yang berlatar hukum. Mereka ini sering muncul ceritanya dalam buku tersebut, dalam buku ini. Jadi tema buku ini itu adalah perlawanan orang kecil atau rakyat terhadap kekuasaan. Ada kelompok aktivis yang memperjuangkan keadilan dan lingkungan melawan perusahaan besar dan elit dalam pengaruh yang sangat besar. Terus kenapa sih buku ini tuh berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar? Mungkin kalian mikirnya kayak, oh ya udah berarti kita harus bodoh dong agar udah kita gak usah repot-repot sekolah, karena buku ini tuh mengajarkan teruslah bodoh jangan pintar gitu. Bukan seperti itu sebenarnya. Jadi si penulis ini menulis buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar ini itu agar kita berpikir apa itu artinya bodoh dan pintar tersebut. Karena pada zaman sekarang itu kepintaran itu hanya diukur dari gelar, jabatan, atau kekuasaan. Seringkali justru malah jadi alat ketidakadilan. Jadi kita harus memahami apa itu arti bodoh dan pintar dalam buku tersebut. Jadi di sini Ana mengambil 5 pesan moral dari novel ini. Yang pertama itu, jangan mudah diam terhadap ketidakadilan.
Yang kedua, kepintaran yang diukur dari status atau kekuasaan tidak selalu benar atau adil. Yang ketiga, kesadaran terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, pentingnya keberanian dan keteguhan hati untuk menghadapi tekanan-tekanan. Kemudian gaya bahasanya buku ini itu adalah bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Terus juga sindiran sosial karena judulnya ini teruslah bodoh jangan pintar gitu. Terus ada juga potongan dialog yang padat dan tajam karena memiliki makna yang sangat mendalam. Terus juga di sini ada kalimat yang menjadi favorit anak itu, kalimatnya kayak gini. Jadi ada tokoh Mayor Bacok ini ngomong sama kepala dusunnya, ngomongnya gini, jangan dibuat rumit Pak Kadus, atau nanti semua urusan penduduk ikut rumit. Jadi di dalam kalimat ini tuh berarti Mayor Bacok ini tuh mengancam kepada kepala dusun agar tidak mempermasalahkan penduduk. Kata-katanya itu simple, lugas, tapi menggambarkan kekuasaan yang menekan agar rakyat itu tidak ribet gitu. Oke, jadi kelebihan dari buku ini itu ada karena temanya ini mengangkat isu-isu sosial yang nyata, karena kayak relate gitu, kayak apalagi politik di Indonesia. Terus yang kedua, bahasanya pun cukup mudah dipahami. Yang ketiga, alurnya itu menarik. Jadi kalau misalnya kita udah baca buku ini pasti kayak keterusan, karena soalnya tegang, pasti kayak itu habis ini apalagi ya gitu. Terus dan tentunya setiap kelebihan pun pasti ada kekurangannya. Jadi kalau menurut aku kekurangan dari buku ini itu topiknya agak berat karena ada unsur hukum dan politiknya. Bahkan sebenarnya buku ini itu disarankan untuk yang berumur 18 tahun ke atas. Terus akhir ceritanya pun plot twist, dia tuh menggantung gitu, jadi tidak menyelesaikan permasalahan dengan selesai gitu. Terus jumlah tokohnya pun sangat banyak, gak sangat sih tapi terlalu banyak, jadi buat orang pembaca itu mungkin kayak agak terlalu pusing gitu. Dan alurnya pun maju mundur, jadi menjelaskan kadang maju kadang mundur. Kayak kesimpulan dari buku ini, teruslah bodoh jangan pintar, itu menyampaikan pesan kritis tentang pola pikir masyarakat, sistem pendidikan, dan definisi sukses yang kerap dianggap mutlak. Adapun rekomendasi buku ini tuh untuk pembaca muda dan pelajar, untuk pemuda dan pelajar yang sedang mencari jati diri dan mempertanyakan tujuan hidup. Terus yang kedua juga ada untuk pendidik dan orang tua. Terus yang ketiga untuk orang-orang yang sedang merasa tersesat dalam hidup. Maksudnya gimana sih? Karena di dalam buku ini ada pesan tidak apa-apa berbeda, tidak apa-apa bodoh versi orang lain, asalkan kamu itu jujur pada diri sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.